Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Richel Rayhana S dengan NIM C0D021018. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Pajak. Pengertian akuntansi pajak yaitu merupakan sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Fungsi dan tujuan: memiliki fungsi sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya, dan sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Konsep dasar akuntansi pajak. Pengukuran dalam mata uang menurut pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009 mewajibkan agar pembukuan pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Kesatuan akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Konsep kesinambungan, tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Konsep konservatisme. Dalam konsep ini, penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama. Hal ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH nomor 36 tahun 2008. Konsep nilai historis. Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi. Dengan konsep ini, maka data dicatat sebagai harga perolehannya sesuai pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Periode akuntansi sesuai dengan konsep kesinambungan yang mana mengacu pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009 serta konsep realisasi. Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Dan konsep materialitas. Konsep ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 serta konsep taat asas. Dalam konsep ini, penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama, serta konsep ini mengacu pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, serta penghasilan dan biaya, dan jumlah harga perolehan, serta penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa nacad dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau neto, penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Akun akuntansi pajak. Neraca saldo. A. Sisi aset terdapat akun pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka terdiri dari
PPh pasal 22, PPh 23, PPh 24 dan 25, serta PPh 28A atau jika ada. PPh atas pengalihan dan hak atas tanah dan bangunan, pajak masukan atau PM. Yang B, sisi kewajiban terdapat akun utang pajak atau tax payable. Utang pajak terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, serta PPh 29 dan pajak keluaran. Laporan laba rugi. Terdapat akun beban pajak penghasilan atau income tax expense, PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, bea materai dicatat sebagai beban operasional atau operational expense. Pentingnya pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. 1. Akan memudahkan WP pada saat menghitung dan memperhitungkan serta melaporkan pajak yang terutang, baik pada SPT masa maupun SPT tahunan. 2. Perhitungan pajak terutang lebih akurat. 3. Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan dan kemajuan dari usaha wajib pajak. 4. Dan banyak keuntungan yang lainnya. Pentingnya pembukuan atau hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Perpajakan dan akuntansi komersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, yang artinya satu sama lain memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntansi perpajakan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, dan akuntansi komersial atau akuntansi keuangan merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan standar keuangan. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan itu terdapat relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, andal, serta keandalan informasi dipengaruhi oleh penyajian jujur. Laporan keuangan harus substansial. Laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat dan netralitas. Sekian presentasi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.